Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 berlangsung di era adaptasi kebiasaan baru dampak pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kampanye merupakan salah satu tahapan penting pilkada yang harus taat pada protokol kesehatan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanas dan seketat apapun suasana pilkada kampanye 2020, biar kok keras, sakras, tong semua keras, tapi mari hindari melakukan tindakan melanggar hukum yang berupa mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Stop menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau partai politik. Untuk bisa menang pada pilkada kali ini, katong hancurkan reputasi lawan, katong ancam mereka untuk pilih katong. Setuju? Setuju! Stop! Bapak, Ibu, dan Bapak sudah baca atau belum? Kampanyelah dengan tidak menunjukkan kampanye negatif, jalan lurus saja, Pak. Begitu? Kampanye adalah salah satu tahapan penting dalam pemilihan untuk pendidikan politik dan memberikan informasi kepada pemilih tentang rekam jejak calon. Agar tahapan kampanye berlangsung tertib dan damai, semua calon, tim kampanye, dan peserta kampanye harus mentaati peraturan perundangan. Sahabat Bawaslu, tahapan kampanye penting untuk menaati aturan yang berlaku agar pemilihan kepala daerah berjalan dengan kondusif. Olehnya, hindari situasi kampanye yang mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah, serta menyertakan anak-anak dalam kerumunan tersebut. Kampanye Pilkada 2020 dilarang melibatkan 1. Pejabat BUMN, BUMD. 2. ASN, anggota Polri, dan anggota TNI. 3. Kepala desa, lurah, dan perangkatnya atau sebutan lain. Kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan pihak-pihak. Itu deh, saja dulu. Woi, kok dirusak? Kenapa rupanya? Ini alat peraga kampanye yang sah, tidak boleh dirusak. Kami nggak suka alat peraga kampanye ini ada di sini. Betul itu. Bisa dipenjara nanti kalian. Otak boleh panas bro, hati harus tetap dingin. Betul. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye merupakan pelanggaran pidana pemilihan yang dapat berakibat penjara dan atau denda bagi pelakunya. Peserta pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam melakukan kampanye dilarang 1. Melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. 2. Melaksanakan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk masing-masing calon. Swastiastu Bapak dan Ibu.
Selamat pagi, mohon perhatiannya sebentar ya. Kami dari pengawas pemilu ingin mengimbau kepada Bapak dan Ibu terkait dengan larangan untuk tidak melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah. Jadi bagaimana ini? Apakah kegiatan kampanye ini akan dihentikan, Bapak dan Ibu? Terima kasih, Pak. Terima kasih, mohon maaf. Pemilihan serentak tahun 2020 dilaksanakan di masa pandemi. Karena itu semua calon, tim kampanye, dan peserta kampanye harus mentaati protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Setiap kegiatan kampanye harus memperhatikan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, dan budayakan hidup sehat. Hai Sahabat Bawaslu, pengawasan kampanye pemilu dilaksanakan secara menyeluruh meliputi beberapa kegiatan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kamu Gus. Iya Pak. Saya kesini ngantar uang 500. Hei, ngapain kalian? Serang subuh ini ya? Kalian semua ikut saya ke pos. Oke. Jangan buka pintu untuk politik uang. Karena politik uang awal dari korupsi. Pasangan calon bisa dibatalkan karena politik uang. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana. Laporkan ke Bawaslu jika menemukan praktik politik uang. Bang, kalau untuk informasi bisa Bapak langsung ke pojok pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Saya mau cari informasi terkait dengan kampanye di media sosial. Sosial itu merupakan salah satu ajang kampanye, tapi kampanye di media sosial harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab akan ada sanksi yang diberikan ketika kampanye di media sosial tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga sudah memetakan potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi ketika media sosial dijadikan sebagai ajang kampanye. Itu adalah potensi-potensi pelanggaran media sosial sebagai ajang kampanye. Nyok kita tolak rame-rame penyalahgunaan bantuan sosial dan jabatan buat kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jangan salah gunakan bantuan sosial dan jabatan sebagai kepala daerah untuk kepentingan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota karena Bawaslu akan tindak tegas. Untuk itu, saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian untuk memilih saya sebagai Bupati. Bersama saya, Bapak dan Ibu sekalian tetap akan mendapatkan bantuan sosial. Itu kan ada ASN juga ya? Banyak pelanggaran juga ya? Ini nggak boleh ya? Tapi selama 5 tahun, Bapak Bupati menjabat, organisasi saya belum pernah mendapatkan bantuan. Sama, organisasinya juga selama 5 tahun ini dipimpin oleh Bapak juga pernah dapat bantuan ya. Saudara dulu mendukung siapa? Karena kami ingat betul siapa yang berjuang bersama kami dan siapa yang meninggalkan kami. Tapi sudahlah, yang lalu kita biarkan berlalu. Jika saat ini saudara berkomitmen mendukung anak saya, maka saya pastikan budi baik saudara akan kami catat. Eling lan waspada, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI Polri, kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan atau tindakan
yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Petahana selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang melekat pada jabatan. Bawaslu dengan segenap jajarannya siap mengawasi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota demi terciptanya pemilihan yang luber, jurdil, berintegritas, dan sehat. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.